Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada para subscriber dan penonton sekalian. Masih melanjutkan tentang gerakan salafisme yang tidak monolitik tetapi heterogen, ya, gerakan salafi yang beragam. Kali ini saya hanya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika melipir di salah satu masjid yang berada di daerah Lenteng Agung, ya, di Jakarta Selatan. Waktu itu saya ingin melaksanakan sholat maghrib karena masih di jalan, jadi waktu masuk maghrib, terus kebetulan di samping kiri saya ada masjid begitu. Ketika masuk di masjid itu saya sudah menebak sebenarnya, karena banyak jamaahnya itu yang ya jamaah salafiyah lah gitu ya. Cirinya sangat mudah ya, sangat gampang gitu, karena mereka itu kan lebih mengedepankan simbol gitu ya, lebih mengedepankan formalitasnya gitu. Cirinya itu pakai gamis, celananya cingkrang, atau walaupun tidak pakai gamis, pakai baju biasa, kaos biasanya, tapi celananya cingkrang. Itulah kaum salafi. Dan dibumbui kalau yang punya jenggot, ya, itu memelihara jenggot ya sampai panjang lah begitu ya. Walaupun jenggotnya itu sehelai dua helai atau 5 helai lah gitu ya. Kalau dihitung itu bukan hasil hitungan ya, tapi ininya saja, leluconnya saja. Walaupun 3 helai jenggot, dia tetap dipelihara, dia panjangin begitu ya, dia panjangin begini. Jadi mungkin biar ada yang di dipelintir-pelintir beginilah begitu. Jadi dia panjangin. Itu cirinya, karena mereka itu memang lebih mengedepankan tentang Islam simbolisnya begitu. Ada juga yang kalau misalnya pakai peci, ya kebanyakan mereka itu pecinya bukan peci hitam lah, alergi sama peci hitam itu. Mungkin bahkan mungkin sederajat haram kali ya kalau memakai peci hitam, karena ini peci hitam ini kebanyakan dipakai oleh orang-orang NU misalnya. Nah, mereka pingin mengidentikan, pingin beda karena mereka bukan NU gitu ya, bukan Muhammadiyah gitu. Jadi mereka pakai pecinya itu peci putih. Kalau nggak peci putih ya peci yang warna lain lah gitu ya. Yang ada juga semacam sekarang itu pakai peci topi tapi yang dipotong itu ininya ya, yang dipotong depannya itu. Waktu itu ya, pas masuk di masjid itu, nama masjidnya kalau nggak salah Masjid Jami' As-Sofwah, Masjid Jami' Al-Sofwah gitu ya. Di sana itu awalnya saya husnuzon aja sih ketika melihat para jamaahnya itu. Ketika pakai peci itu kan pakai peci putih segini gitu ya, ininya saya nggak bawa peci sini, jadi ini pakainya itu segini ya, batas segini, artinya kan jidatnya itu tertutupi gitu ya. Nah, awalnya saya husnuzon karena itu belum waktu sholat gitu ya, belum waktu sholat. Nah, pas waktu sholat masuk, maksudnya udah baris di soft berjejer gitu ya, di soft, saya sholat, kemudian yang lain juga ikut baris gitu, ikut sholat gitu ya. Nah, memang kebanyakan di situ jamaah salafiyah begitu. Jadi keberadaan saya di situ atau jamaah yang lain yang sama seperti saya itu seakan terasingkan gitu ya, karena di situ kelompoknya kelompok salafi wahabi gitu. Nah, di situ saya sholat tetap masih husnuzon tuh. Selesai sholat maghrib itu, sholat maghrib selesai, baru kalau kita kan zikiran gitu ya, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu zikiran kalau kita gitu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus gitu sampai seterusnya begitu ya.
Nah, kalau mereka itu kan enggak gitu ya. Kalau mereka itu zikirannya tidak jahar lah gitu, tidak kuat walaupun zikiran gitu, tapi zikirannya mungkin pelan-pelan saja gitu. Ahli sunnah wal jamaah nahdiyah itu biasanya zikirannya atau apa amalan-amalan yang dilakukan selepas sholat itu suaranya zahar gitu, suaranya keras. Nah, kalau mereka tidak begitu. Dan bahkan mereka itu kan mengharamkan hal itu karena itu merupakan dolalah gitu ya. Mereka itu mengatakan itu bid'ah gitu. Nah, itu soal lain lah gitu. Nah, yang saya bikin kaget itu sebenarnya ketika mereka melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya, itu sengaja memang saya perhatikan gitu loh. Apakah memang pakai pecinya itu hanya di luar sholat saja, sedangkan pas waktu sholat dia keatasin gitu ya, keatasin artinya ya seginilah biar jidatnya tidak tertutupi oleh peci itu. Tapi ternyata pas saya perhatikan waktu sholat pun dan pas waktu sujud pun gitu loh, pecinya itu tetap segini gitu ya. Artinya jidat ini dia tetap tertutupi oleh peci putihnya itu begitu. Dan ini bukan satu orang, tetapi bahkan yang dikatakan ustadznya, ya, kenapa saya tahu itu ustadznya karena pas selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib itu ada orang yang langsung duduk di ini gitu ya, di atas mimbar untuk melakukan pengajian lah. Biasa kalau mereka itu selepas sholat ya, sholat maghrib biasanya di situ itu melakukan melakukan pengajian lah, entah kitab apa yang dibaca, karena selepas itu saya langsung keluar karena memang waktu itu juga terburu-buru gitu. Nah, ketika sujud tetap pecinya itu tetap segini posisinya. Kalau pakai pecinya tetap segini gitu ya posisinya, otomatis pas sujud itu terhalang gitu ya, jidatnya dari tempat sujud, dari lantai lah begitu, atau di sajadah gitu ya. Nah, itu artinya berarti mereka itu kan tidak mengerti bagaimana tata cara sholat begitu loh. Walaupun mereka sangat gencar beribadah gitu ya, bahkan datang lebih awal tepat waktu sholatnya gitu. Tetapi ternyata gitu setelah saya lihat, ini memang ini sampel ya, belum tentu yang lainnya, karena kalau yang lainnya itu ya mungkin lebih aliran yang lain lebih paham lagi gitu. Karena kita tahu Salafi ini kan banyak firqohnya gitu ya. Mungkin firqoh yang ini begini nih amalannya begitu ya. Yang saya tahu ini, yang saya temui ini gitu. Itu tentu saja kan sholatnya nggak sah gitu kalau sujudnya itu terhalang jidatnya begitu dari peci gitu. Ini bagi laki-laki lah gitu ya. Karena di dalam kitab-kitab fikih itu, terutama kitab-kitab fikih Imam aliran Syafi'iyah lah gitu ya. Atau kita ambil contoh misalnya di kitab Kifayatul Ahyar, salah satu syarah dari kitab apa namanya Matan Takrib gitu ya. Di situ dikatakan bahwa ya tidak sah kalau sholat terutama ketika sujud itu jidatnya terhalang oleh benda-benda lain gitu yang ikut bergerak di dalam sholat kita begitu. Misalnya kalau laki-laki itu peci. Kalau pecinya seperti yang tadi itu, seperti orang-orang Salafi Wahabi itu pasti ketika sujud terhalang gitu ya. Ininya jidat kita, dan itu tidak sah karena itu termasuk syarat sahnya sujud begitu ya, sujud yang benar gitu, seperti apa itu kan ada caranya gitu ya, ada syarat dan rukunnya begitu. Atau juga misalnya kalau yang pakai apa namanya piyamah atau romal ya, itu biasanya juga kalau misalnya di sini kalau waktu sholat tidak dikeatasin dikit, itu ya pasti menghalangi waktu sujud juga gitu. Tapi kebanyakan kalau orang-orang atau para habaib lah yang biasa pakai apa namanya romal atau apa gitu, nah itu biasanya pas waktu sholat itu disingkirin begitu ya, dikeatasin gitu.
Begitupun yang pakai peci hitam, walaupun ketika sedang biasa, bukan waktu sholat itu segini, tapi kalau waktu sholat biasanya digini. Nah, yang kasus yang ini tidak begitu ya, orang-orang Salafi Wahabi ini. Ini memang unik juga sih gitu loh. Unik karena ya ketidakfahaman mereka lah mungkin ya. Ini karena bukan satu atau dua orang sih, lebih dari dua orang gitu. Bahkan ustadznya pun seperti itu begitu. Nah, padahal yang kita tahu ya, setidaknya ada 5 syarat sahnya sujud begitu. Nah, kalau kelima hal ini atau kelima syarat sahnya sujud ini tidak terpenuhi, ya, satu saja tidak terpenuhi, maka sujudnya itu tidak sah gitu. Ya artinya kalau sujudnya tidak sah, sholatnya pun itu sudah pasti tidak sah, karena sujud itu kan salah satu rukun daripada sholat itu sendiri begitu. Pertama, jidat kita ini ketika sujud tidak terhalangi oleh benda apapun, termasuk peci atau yang lainnya lah begitu ya, kain yang lainnya, misalnya bajunya itu misalnya ketutupan ketika pas sujud, nutupin ini gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, posisi kepala itu lebih bawah daripada pantat gitu ya, daripada bokong kita gitu. Artinya bokong kita itu lebih atas, lebih nungging gitu ya, daripada kepala kita. Kepala kita di bawah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya sejajar itu tidak boleh kalau tidak ada alasan yang kuat begitu ya. Nah, yang ketiga itu tidak ada di jidat kita itu tidak ada yang nempel lah. Ya, artinya misalnya ada koyo misalnya atau ada perban apa yang di sini. Nah, ketika sujud itu kan otomatis menghalangi begitu ya. Artinya tidak terbuka, tidak nempel langsung jidat kita ke tempat sujud kita, ke lantai atau ke sejadah begitu ya. Yang keempat, itu kepala kita itu agak sedikit ditekan gitu ya. Kepala kita pas waktu sujud itu sedikit ditekan di tempat sujud gitu. Kepala kita itu jangan diangkat lah atau ditahan gitu ya, ditahan sama tangan biar kepalanya itu tidak nempel dengan benar-benar nempel ke sejadah gitu. Artinya ada renggang sedikit misalnya sama tempat sujud, misalnya renggang begini ya, nempel dikit doang misalnya begitu, itu nggak boleh gitu. Karena itu sahnya sujud itu ya langsung ditempel begitu ya. Misalnya ini kepala langsung ditempel begitu, tekan begini ya, nggak boleh agak renggang begini, nggak boleh begitu, artinya nggak sah. Dan syarat yang kelima itu 7 anggota sujud itu ya, ada 7 anggota sujud. 7 anggota sujud ini semuanya nempel di lantai begitu, di tempat sujud, di sajadah gitu ya. Kalau salah satu saja misalnya tidak nempel, itu tidak sah begitu. Nah, inilah yang disebut juga rukun sujud gitu. Jadi ada 7 anggota tubuh kita yang dalam sujud itu wajib nempel gitu. Kalau tidak nempel ya itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun sujud begitu ya. Nah, rukunnya itu pertama, jidat itu yaitu tadi harus nempel ke ini tempat sujud, tidak ada yang menghalangi. Misalnya peci atau rambut yang banyak begitu ya. Rambut kayak begini misalnya nempel semua pas waktu sujud, nah itu tidak sah gitu. Tapi kalau misalnya cuma satu misalnya beberapa helai lah begitu begini, nah itu masih bisa ditolerir gitu, masih sah begitu ya. Yang kedua dan ketiga itu telapak tangan ini harus mengena ke tempat sujud juga ya, tidak boleh terhalangi dengan yang lain begitu ya. Dan yang kelima dan enam itu lutut begitu ya, atau dengkul lah gitu ya. Lutut kita itu semua harus mengena gitu ya, harus nempel, nggak boleh diangkat begitu ya, ke lantai gitu. Nah, yang seterusnya 6 dan 7 yaitu telapak kaki, ujung telapak kaki ya. Ujung telapak kaki kita dua-duanya
itu harus nempel di tempat sujud kita atau di lantai lah gitu ya, di lantai atau di sajadah gitu. Nggak boleh pas waktu sujud kakinya ngangkat gitu. Artinya pokoknya kalau salah satunya baik tangan, kaki, lutut misalnya ngangkat pas waktu sujud itu tidak sah gitu. Artinya ketujuh-tujuhnya ini harus serentak itu nempel semua di lantai begitu ya, atau di sajadah begitu. Itu barulah sah gitu. Kalau tidak itu ya batal gitu ya, sia-sia saja sholatnya begitu ya, seperti yang dilakukan oleh orang Wahabi ini gitu ya, Salafi Wahabi ini. Itu menurut saya secara fisik saja kita bisa melihat ini tidak sah sholatnya gitu, karena memang fikih itu sebenarnya lebih banyak berbicara hal-hal yang sifatnya material sebenarnya, yang terlihat-lihat saja lah begitu. Inilah yang dibicarakan di kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang seperti saya sebutkan tadi. Ada di kitab Kifayatul Ahyar, ada juga di Fathul Mu'in juga sedikit dibahas juga, dan kitab-kitab fikih lainnya lah gitu ya. Maka bagi kita harus berhati-hati biar sholat kita nggak sia-sia, jadi harus memperhatikan syarat dan rukun sholatnya begitu ya, terutama ketika sujud. Bagi para akhwat juga ketika sujud jangan sampai mukenanya itu dijadikan alas untuk sujud begitu ya, padahal sudah ada ini ya, sudah ada lantainya, sudah ada sajadahnya, tetapi masih aja biasanya kalau saya lihat kebanyakan itu perempuan ini atau akhwat ini pas sujud itu mukenanya dilebarin gitu ya, dilebarin sehingga menjadi sajadah gitu ya, menjadi seakan-akan menutupi sajadah dan kita sujud dia sujud di atasnya. Itu tidak boleh, karena itu mukena itu benda yang ikut bergerak ketika kita sholat begitu. Jadi benda apapun, misalnya baju atau mukena atau peci, ketika kita sholat itu ikut bergerak dan itu menghalangi menghalangi kening kita, menghalangi jidat kita pas waktu sujud, itu tidak sah sujudnya, yang otomatis sholatnya tidak sah begitu ya. Itu secara fikihnya gitu. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.